Lagi cek area nih, ke kiri area gudang pos 2. Begitu saya ngedongak ke atas, rupanya ada pocong bang di atas lagi nempel, lagi ngadep ke saya lagi. Di pos M ini mulai gempar bang. Rupanya berita gentayangan itu ternyata benar adanya bang. Kita yang jaga di belakang itu didatengin bergilir, bergantian kita didatengin sama pocong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah bisa di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber seorang security atau Om Aparat. Dan kali ini beliau mau berbagi kisah pengalaman horornya waktu bertugas pada saat itu. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Bang, siapa namanya nih Bang? Saya Topik dari Tangerang. Dan waktu kejadian tuh Bang, lagi tugas di mana kalau boleh tahu nih Bang? Di salah satu pergudangan di Tangerang. Oke siap, tahan dulu Bang Taufik ya. Gak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Topik, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi gini Bang, waktu itu di tahun 2018 saya itu kebetulan lagi nganggur, ditawarin kerja tuh sama salah satu saudara saya jadi security di salah satu pergudangan. Jadi security itu emang pengalaman baru Bang ya, baru banget jadi security di tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus Bang. Datang ke lokasi itu, terus ketemulah saya sama salah satu komandannya di situ, komandan security-nya. Nah, disebutnya PKD lah. Saya ditanya sama beliau, udah ada pengalaman belum jadi security? Wah, belum ada Pak, baru ini saya jadi security. Oh, dibawa sama siapa? Sama saudara Pak. Oh, yaudah. Terus ditanya lagi sama dia, takut setan nggak? Wah, saya kaget dong, kok pertanyaannya begini? Saya jawab aja berani gitu. Nggak apa, saya nggak takut. Selesai interview, saya pulang Bang. Pulang kan, nah saya suruh nunggu kabar katanya. Nah kebetulan nggak lama, saya nunggu kabarnya tuh. Dapet selang sehari, saya langsung dikabarin. Pas suruh masuk malam. Nah jadi ada beberapa shift di situ Bang. Sistemnya kayak 21 gitu Bang. Jadi 2 hari kerja, 1 hari libur. Saya kebetulan pas hari pertama masuk kerja, itu saya di shift malam Bang. Di pergudangan itu ada beberapa pos Bang. Pos bagian belakang, terus sama pos bagian depan. Di belakang itu ada 3 pos. Nah di depan itu ada 2 pos. Jadi total 5 pos di area pergudangan itu. Area pergudangannya cukup luas Bang. Jadi jarak dari pos 1 ke pos 2 itu jaraknya 1 kilo lebih Bang. Pos 2 ke pos 3 itu emang nggak begitu jauh. Sekitar 800 meter lah. Dari pos 3 ke pos 4 itu lumayan jauh. Soalnya pos 4 tuh adanya paling belakang Bang. Paling belakang dia deket sama tanah kosong gitu. Kayak perkebunan gitu, kayak tanaman-tanaman liar lah, kayak semak-semak gitu. Nah di dekat situ sama ada tumpuk-tumpukan besi juga itu di pos 4. Nah terus ada juga pos utamanya Bang, namanya pos blok M1. Nah di situ tempat para security pada kumpul. Kebetulan di shift saya ini ada 10 orang, itu udah termasuk
sama atasan saya, sama kepala sip lah disebutnya. Jagalah saya tuh. Pertama saya masuk, saya ditempatin di pos 2. Emang itu gudangnya berapa hektar Bang kalau boleh tahu? Wah, kalau luas gudangnya berapa hektar saya nggak bisa prediksiin ya, karena kurang paham juga saya. Sebetulnya luas banget Bang, kayak bentuknya kayak persegi 3 begitu. Jadi depan begini, ke belakang dia makin mekar begitu. Saya meluncur ke pos 2, diarahin sama beliau, dianterin gitu ya. Jaraknya lumayan jauh ya, dari pos M1 ke pos 2 itu jaraknya lumayan jauh. Sampailah tuh di pos 2, di situ saya sempat dijelasin, "Udah, kamu jaga di sini, perhatiin area sekitar. Terus kalau ada apa-apa atau kalau ada yang nggak ngerti, itu kan ada HT," kata dia, "buat alat komunikasi security, dikontak aja." Di hari pertama itu jam 10 malam itu saya udah mulai jaga sendiri itu Bang tuh. Dari jam 10 malam itu ke jam 11 aman-aman aja Bang. Pas jam setengah 12 tiba-tiba tuh Bang, saya pengen BAB gitu ya, buang air besar. Toiletnya itu nggak jauh dari tempat saya jaga, kira-kira jaraknya sekitar 5 meteran lah. Nah, WC-nya itu ada satu, beratapan seng doang gitu, kayak WC tukang bangunan lah gitu. Nah, di pos 2 itu ada kayak buat tempat tukang tidur, karena emang ada proyek juga di situ. Pas saya mau ke WC, nah di situ tuh ngerasa aneh gitu Bang. Jadi pas saya menuju ke WC itu saya ngedenger ada orang mandi Bang. Ya gimana lah layaknya orang mandi gitu, suara air pure gitu. Saya pikir, wah ada orang lagi. Ya udah dah, saya tungguin dah. Saya nggak tahu Bang, itu yang di dalam siapa gitu ya kan. Ya, saya pikir udah saya tungguin aja ya kan. Kebetulan saya sambil ngerokok di situ sambil nungguin 10 menit tuh Bang, saya tungguin tuh. Masih ada nih suaranya mandi, orang mandi nih. 10 menit saya tungguin, nah 15 menit terus berjalan. Rokok saya habis nih sebatang nih. Nah, terus saya mulai kebingungan di situ. Saya mulai sadar tuh, kok ini orang mandi lama amat. Siapa yang mandi ini? Saya sempat bingung Bang di situ. Perasaan dari tadi kagak ada orang yang masuk, tapi kok ada yang mandi. Nah, dapat setengah jam suara orang mandinya udahan tuh. Pintu posisi masih ketutup. Saya di depan sekali. Jadi seandainya yang mandi itu selesai, pasti kelihatan dong sama saya. Nah, di situ begitu pas saya penasaran, saya paranin lah tuh ke kamar mandi. Saya buka pintunya. Ternyata nggak ada orang Bang. Gila, serem banget ya. Itu parah itu. Sampai apa saya nggak jadi Bang, nggak jadi BAB. Saya mutusin buat balik lagi ke tempat duduk saya, tempat jaga saya. Saya kontak tuh ke PKD, bisa tolong kesini nggak sebentar. Terus kata PKD, ada apa emang Pik? Ini PKD, saya ngerasa ada yang aneh ini di sini PKD. Apa yang aneh? Nggak tahu, udah kesini aja dulu PKD nyamperin saya dah tuh ke pos 2. Saya tungguin hampir setengah jam, saya nungguin. Pas dia datang itu keadaan agak mulai tenang data saya, nggak terlalu parno ya, nggak terlalu takut lagi karena ada orang gitu. Nah di situ saya nanya, PKD ini yang di atas bangunan apa ini PKD? Oh ini tempat tinggal ini buat para yang kerja besi. Oh yang kerja di besi, iya. Terus ini ada orangnya nggak PKD? Saya tanya lagi. Wah ada, itu lagi pada pulang kampung. Udah lu, kata PKD saya, kamu tenang aja jaga di sini. Tadi kan bilang nggak takut. Oh iya sih PKD. Cuman gini PKD, tadi ada yang aneh PKD. Saya ceritain dong ke dia. Jadi di jam setengah 11 itu saya tadi pengen BAB PKD. Nah terus ada yang mandi PKD. Saya tungguin PKD di situ di depan WC. Sekitar setengah jam ada saya nungguin itu. Tiba-tiba
suara yang mandi udah nggak ada. Terus nggak ada orang keluar juga PKD dari kamar mandi. Nah, saya tanyain, karyawan besi ini ada orang nggak di sini? Ada yang tinggal di sini nggak? Nggak ada loh, orang pada pulang kampung semua. Terus yang mandi siapa ya PKD? Wah, nggak tahu. Udahlah, nggak lama dari situ PKD juga mulai nggak nyaman. Ya udah, akhirnya dia baliklah tuh ke pos M1. Begitu dia balik, akhirnya saya sendiri lagi nih bang, jaga sendiri lagi. Saya di situ kayak ngecek area lah gitu ya, area sekitar saya jaga tuh. Oh, di sini tempat naruh besi kayak gitu. Oh, di sini empang. Soalnya di pos 2 itu ada empang juga bang, ada empang. Nah, empang itu empang kosong aja begitu, nggak ada apa-apa. Saya juga nggak tahu itu kenapa ada empang di situ, fungsinya buat apa saya juga nggak tahu karena saya masih baru posisinya. Jadi pas di jam 1:30 itu bang, jadi di empang itu ada pohon cerme bang, sama pohon pisang di pinggir empang sekali. Tapi saya nyariin dong, kata saya, ini suara kok kayak manggil saya ya. Saya cariin, di mana ini? Wah, rupanya dari arah empang bang, dari arah empang itu. Saya yakin banget dari arah situ, di sela-sela pohon cerme sama pohon pisang. Nah, suaranya itu laki-laki, manggil nama saya lagi. Nah, siapa yang nggak bingung coba bang? Saya bingung, saya samperin tuh. Agak ngeri-ngeri juga sebetulnya, cuman saya penasaran, gedean rasa penasaran gitu, karena belum nampak jelas, jadi saya masih agak berani lah gitu. Saya ke situ, ke lokasi pohon cerme itu, saya jalan dari pos saya ke situ. Nah, terus saya cariin dah tuh, nggak ada bang. Merinding semuanya bulu saya. Gila, serem banget ya. Wah, ini nggak beres ini, kata saya. Nah, di malam pertama itu sampai situ tuh bang tuh, di empang itu tuh saya balik lagi ke pos, ya kan, balik lagi ke pos. Nah, di jam 3 itu, nah kita tuh di situ rupanya ada rollingan bang, rollingan jaga. Jadi yang pertama jaga di belakang itu kita jam 3 di rolling, pergantian pos di setiap jam 3 pagi. Nah, di situ tuh saya udah mulai lega ada tuh. Nah, di jam 3 itu PKD ngontek saya tuh, kata atasan saya, pos 2 monitor. Saya jawab dong, ya masuk, terima pos 2, siap-siap ya, prepare rollingan. Kemana ini pak? Saya rollingannya ke pos gerbang utama. Oh siap pak. Nah udah tuh saya dikasih info kayak gitu, saya langsung siap-siap buat pindah pos. Karena seharusnya tidur ya bang ya, seharusnya kita pas jaga di belakang itu, karena kita di belakang itu nggak terlalu sibuk, karena saya belum tahu skemanya kayak gimana, jadi saya nggak tidur karena emang nggak bisa tidur di situ bang. Saya siap-siap pindah ke pos depan, nah agak tenang tuh, agak lega. Kata saya, aduh akhirnya disuruh pindah juga dari sini. Ya udah saya pindah tuh ke pos depan. Nah sampai jam pulang tuh bang. Jam pulang itu ketemu jam 9 pagi, dari jam 3 pagi sampai ketemu jam 9 pagi itu aman kalau di depan. Nah selama sebulan ke depan itu nggak ngalamin lagi tuh bang. Nah saya dapat sebulan kerja di situ, saya cuma dapat cerita tuh. Ada salah satu senior saya ya, dia ngomong ke saya pas kejadian sebulan kemarin itu, dia sempat nanya ke saya. Dia baru dengar rupanya, namanya Pak Taman. Beliau nanya ke saya, kamu Pik kemarin waktu hari pertama katanya jaga di belakang ya? Saya jawab, waduh iya Pak Taman. Di pos berapa? Kata Pak Taman. Saya di pos 2 Pak Taman. Sama siapa? Sendiri saya Pak Taman. Sendiri? Iya sendiri saya. Nggak ditemenin sama PKD? Enggak Pak Taman.
Berani ya itu ya. Emang kenapa Pak Taman? Di grup kita ada 10 orang, satu pun gak ada yang berani jaga di situ. Saya baru tahu tuh Bang. Setelah sebulan saya kerja di situ, saya baru tahu Bang. Dari sekian banyaknya security kawasan di situ, itu kok gak ada yang berani jaga di pos 2. Di pikiran saya, ada apa? Setelah saya tahu ceritanya begitu dari Pak Taman, gak ada yang berani. Dari 10 orang security yang jaga sama saya 10 ya, berarti ada 9 lagi gitu. Itu nggak ada yang berani jaga di situ, termasuk PKD saya sendiri. Nggak bakal lama kalau di situ, padahal itu area dia gitu, tapi dia nggak berani. Nah jadi setelah 1 bulan itu Bang, saya kerja, kebetulan saya dapat shift malam lagi nih Bang. Saya seperti biasa tuh masuk jam 9, dapatnya di pos belakang lagi Bang. Kali ini saya jaganya tuh di pos 4. Area pos 4 itu paling belakang Bang, dibanding pos 2 yang sebulan kemarin itu. Pas di jam 10 itu saya cek area tuh Bang, cek area sekitar area pos 4. Di jam 10 saya cek area, aman tuh Bang. Oke, saya balik lagi kan. Setelah saya cek, saya balik lagi ke pos 4, duduk lagi. Nah, saya main HP tuh Bang. Karena nggak ada kabar apa-apa kan dari HT, ya udah saya main HP. Di jam 11, saya ngedenger dari kamar mandi. Nah, kebetulan posisi kamar mandi ini itu di belakang pos 4, deket banget Bang. Jadi suaranya itu jelas banget. Suara orang main air ini Bang. Bukan mandi ya, kayak main air gitu, kayak diciprat-cipratin gitu air. Posisinya itu udah jam 11 Bang. Emang biasanya karyawan gudang ya, sekitar pos 4 itu biasanya suka numpang tuh ke kamar mandi belakang. Pak, numpang ya? Biasanya. Tapi ini enggak. Ini udah jam 11 Bang, udah sepi gudang. Nggak ada karyawan. Saya posisi sendiri di situ. Ada suara main air Bang di WC. Sebelumnya saya nggak sadar Bang. Orang saya posisi lagi main HP kan. Kalau orang lagi main HP itu kan kadang-kadang kita nggak fokus ya. Ke yang lain fokusnya ke HP gitu. Fokus saya nggak kebagi dua tuh, fokus ke HP. Nah tiba-tiba fokus saya dipecahin sama suara air itu. Nah kebetulan di belakang pos itu, di depan WC itu ada toren Bang, yang tempat penampungan air tuh, itu lumayan gede Bang penampungan airnya. Saya bingung kan, kata saya, sanyo kan nggak saya nyalain, terus ada suara main air gitu ya. Saya taruh deh tuh HP, makin penasaran, saya dengerin Bang, saya dengerin dulu, kok ini makin jelas orang main airnya. Perasaan saya di situ, perasaan kagak ada yang ke belakang ini. Dari saya jaga di situ tuh nggak ada Bang, nggak ada orang ke belakang. Kalau ada orang ke belakang pasti kelihatan dong Bang sama kita, walaupun kita main HP juga gitu. Ini nggak ada Bang. Ilok dari belakang orang, kan belakang panel Bang, mentok. Mana ada orang. Coba deh saya cek, kata saya gitu kan. Saya cek Bang ke belakang, saya jalan nih, kan muter ya jalannya ke belakang gitu. Saya jalan Bang ke belakang. Itu WC ada 2 Bang di pos 4, ya kan. Di depan WC itu toren Bang, toren. Nah saya jalan ke belakang, saya cek tuh. Pas saya udah deket WC, itu suara air berhenti Bang. Pintu WC posisinya ketutup setengah Bang. Yang sebelah sononya ketutup rapet, yang sebelah kanan. Saya nggak ke toren tuh ya, nggak ke toren Bang. Pintu WC yang sebelah kanan itu ketutup rapet, yang sebelah kiri ketutup setengah. Saya tempo kan, saya lihat gitu. Pintu WC itu saya buka, saya dorong, gak ada orang Bang. Tapi ada Bang bekas airnya di itu. Harusnya kalau nggak ada orang ke belakang kering Bang. Ini becek Bang, kayak bekas. Waduh, wah di situ saya baru kayak ada angin Bang tuh. Wah bulu kuduk saya bangun semua Bang. Gila, serem banget. Wah ini gak beres ini. Napas sempat sesek Bang. Di
tengah-tengah rasa takut saya ini, saya maksain diri ya coba, tapi karena penasaran gitu, takutnya saya khawatir maling doang gitu bang. Saya terpaksa harus berani gitu karena khawatir maling gitu. Nah udah tuh yang sebelahnya saya cek lagi bang. Habis dari situ kosong, bulu kuduk saya merinding, saya maksain diri, saya cek lagi yang sebelah. Ini ketutup. Saya ketok-ketok, siapa di dalam? Gak ada yang nyaut bang. Ada orang apa enggak ya? Saya mikir begitu, ada orang apa enggak ya? Saya ketok lagi bang, siapa di dalam? Gak ada yang nyaut juga bang. Saya buka lagi bang, yang sebelah kanan tuh. Saya dorong lagi, gak ada orang juga bang. Saya masuklah ke WC yang sebelah kanan tuh. Saya cek kan belakang pintu, atas, pokoknya sama ember-ember itunya ya kan. Nah yang sebelah kanan itu agak kering bang, yang becek itu yang sebelah kiri. Begitu saya selesai ngecek itu bang, saya berbalik kan dari ngadep ke sono gitu ya, ngebelakangin toren. Saya berbalik tuh ngadep ke toren, itu napas udah sempet sesak bang. Jadi apa ya, hawanya udah beda gitu yang saya rasain, udah engap di situ. Nggak tahu kenapa itu padahal area terbuka bang, tapi saya ngerasanya engap bang di situ. Nah saya kan ngadepin belakang toren tuh. Nah pas begitu saya berbalik bang, di situ bang saya nggak bisa bergerak. Saya ngeliat kuntilanak bang, bukan kayak kuntilanak biasa pada umumnya bang, gede bang, sampai nutupin toren. Di situ saya nggak bisa bergerak bang. Saya bingung bang, di situ saya mau ngapain gitu ya kan. Bahkan ngomong aja saya nggak bisa. Kaki saya sebelah di luar WC, sebelahnya lagi kaki saya ada di dalam WC. Jadi separuh badan saya di WC, separuh badan saya di luar WC. Baru itu saya ngeliat kuntilanak nutupin toren begitu. Kuntilanaknya itu bang, mukanya hancur banget bang. Pokoknya aduh, saya sampai geli ngeliatnya bang. Dan saya kaku bang di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. HT bang, alat komunikasi security itu ada di pundak saya bang. Kan kalau security itu ada baju PDL ya, disebutnya baju PDL itu baju yang ada pangkatnya di sini. Itu saya pakai buat naruh HT, bahkan buat ngontek temen saya aja saya nggak bisa bang. Saya sejenak kurang lebih itu ada 3 menit saya beku di WC bang. Nggak ada siapa-siapa bang di situ. Itu nggak mau hilang bang. 3 menit bang, bukan waktu yang sebentar menurut saya itu. 3 menit saya nge-freeze di situ. Nah setelah itu tiba-tiba dia itu ngantel-ngantel kayak jemuran gitu bang, ketebak angin gitu, kayak melayang-layang gitu. Dia lama-lama pudar bang. Pas saya dalam hati ngomong kayak, saya tuh di sini kerja, bukannya niatnya mau ganggu atau gimana gitu ya. Terus lama-lama dia pudar bang. Saya di situ langsung kayak orang gimana ya, kayak orang mau ngusruk gitu bang. Lemes bang, pada lemes badan saya semua, kayak pada dingin gitu, kayak mendadak meriang saya, mendadak panas dingin karena hawa kaget atau apa saya nggak tahu ya. Setelah itu saya balik lagi ke tempat duduk saya. Di situ saya masih ngegeter karena rasa masih hawa itu kebayang-bayang terus bang di pikiran saya. Rasa hawa takut nyelimutin terus bang di dada saya nih, nggak betah diem saya. Kesono salah, kayak ke sini salah gitu. Akhirnya saya kontak lah pos utama gitu, pos M1. Saya kontak lah pos M1 sambil ngos-ngosan kan apa saya waktu itu. M1 monitor kata saya, M1 sampai gelegepan saya ngomong karena masih kebayang-bayang. Jadi di pandangan saya tuh kayak masih ngeliat dia bang, nggak tenang bang, saya pada dingin, pada ngegetar gitu. Wah nggak beres nih. Saya ngontek pos M1, saya manggil PKD atasan saya, atau enggak bawahan dia, Danru atau siapa gitu, tolong datang ke pos 4, ini saya nggak bisa lanjut. Kenapa Pek, ada apa? Apa ada taruna, kata dia. Kata yang jawab tuh di pos M1, saya nggak tahu yang jawab siapa, tapi yang jelas bukan PKD itu yang jawab. Kata yang di M1, PKD-nya lagi patroli Pik, ya tolong siapa kontak PKD, suruh paranin saya di pos 4, soalnya saya nggak bisa lanjut ini. Kenapa emang? Ada taruna? Ada masalah? Nggak ada taruna sih,
Siapa kek, Pak tolong paranin saya di pos 4, kata saya gitu. Nah akhirnya datanglah Danru. Nah setelah itu jam berapa, sekitar jam 2-an ya, mau jam 3 itu datang Danru. Saya posisi di situ udah bener-bener nggak tenang. HP juga saya udah nggak main HP, udah bener-bener was-was gitu bang. Datang Danru marahin saya. Posisi saya lagi di depan pos, lagi duduk tuh di motor, ngelamun aja saya udah habis karena ketakutan. Nyamperin saya Danru, manggil saya, Pik, kenapa lu ngontek pos M1? Saya nggak bisa lanjut dan saya ngomong di situ. Saya benar-benar ketakutan malam ini. Saya malam ini mau pulang aja dan. Kenapa pulang? Nanggung. Kata Danru, saya nanggung mau pulang juga. Udah jam segini. Kenapa emang lu? Ya saya ceritain kan. Saya jelasin ke dia apa yang saya alamin di situ. Ternyata dia nggak percaya bang. Saya ceritain kronologinya tuh. Ini kalau nggak percaya pegang tangan saya. Sampai sekarang masih gemeter. Saya nggak bisa tenang. Boro-boro mau ibaratnya mau tidur gitu bang. Nggak bisa sama sekali. Kata Danru saya, lu masih mau tetap pulang? Gini aja deh, kata Danru saya tuh. Lu jaga di pos M aja dah. Dipindahin saya. Kata saya, sama aja di pos M1 mah. Terus lu maunya jaga di mana? Kata Danru saya. Ntar biar gua ngomong sama PKD. Kata Danru saya begitu. Wah, terus dia ngomong lah tuh sama PKD. PKD si Topik nggak sanggup nih jaga di pos 4. Kata PKD saya, kenapa? Kan dia biasanya nggak apa-apa. Nggak tahu ini mah dia kayak orang meriang. Lah orang tadi nggak apa-apa, kata PKD saya. Terus dia jaga di mana nih? Disuruh di M1 aja. Nah, terus setelah saya pastiin saya di mana gitu, tetap saya nggak dikasih pulang bang. Malam itu saya nggak dikasih pulang karena posisinya bang saya masih tergolong baru gitu bang. Jaga jadi nggak boleh, kata beliau kayak gitu. Nah terus udahlah saya ditempatin di pos M1. Pas jam 2:30 mau jam 3 sih saya digeser ke pos M1. Di situ ada Pak Haji sama Pak Titus berdua. Pak Titus suruh ngegantiin saya di pos 4. Hati saya benar-benar masih kaget gitu, nggak biasa. Saya kaget, benar-benar ketakutan lah gimana gitu. Saya langsung ambil air wudhu, saya cerita sama Pak Haji. Pak Haji, aduh ini gimana ini Pak Haji, tangan saya masih gemeter aja, kaki saya lemes. Kata Pak Haji, emang kenapa kamu? Tadi di pos 4 ya? Iya Pak Haji, saya di pos 4 itu melihat sosok Pak Haji. Waduh, saya hampir mau nangis Pak Haji, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak Haji. Terus kata Pak Haji, ya itu soalnya di pos 4 itu dulu berita ininya mah bang ya, itu bekas area perkampungan yang lumayan serem bang. Sebelum adanya pergudangan ini, dulu ada sebuah perkampungan di situ. Nah di perkampungan itu emang sepi bang, tapi ada akses jalan bang di situ. Buat 2 motor malah bisa lah lawan arah gitu. Ada akses jalan. Nah di kampung itu sebelum digusur dulunya, ceritanya nih dari warga sekitar situ ya, sebelum digusur itu tempat orang buang habis dibegal. Di area deket pos 4 itu bang khususnya ya. Cerita dari masyarakat itu benar-benar serem udah dari dulu. Kalau istilah orang kita mah di sono tempat jin buang anak bang, kayak begitu. Jadi udah makhluk apapun katanya ada di situ. Dan saya malam itu ngalamin bang, itu benar-benar luar biasa bang, gila menurut saya sih. Saya cerita sama Pak Haji, makanya ya di situ dikasih masukan lah sama Pak Haji ya. Makanya kamu kalau lagi jaga itu fokus katanya, pikiran jangan kemana-mana kata dia, jangan kebanyakan bengong.
Kalau bisa sambil zikir atau apa gitu, kata Pak Haji. Ya saya, iya Pak Haji, kata saya. Saya ini bagaimana Pak Haji, kata saya, ini saya masih hawa takut. Apa saya balik aja ya? Wah, nanti kamu kalau balik, kata Pak Haji, nanti kamu bisa diomelin sama atasan. Akhirnya terpaksa saya nggak bisa balik bang. Sampai pagi terus di situ sama Pak Haji, nemenin Pak Haji. Saya ngedenger Pak Haji zikir gitu ya. Hati saya agak tenang lah gitu bang. Baru agak turun hawa takut saya, nggak terlalu tinggi lagi. Awal datang, wah, mau getar bang, lemas badan saya semua. Dengkul sampai berdiri pun jalan saya, aduh, kayak orang habis sakit lah gitu. Udah sampai pagi, saya jaga sama Pak Haji itu, sampai pagi di pos M1. Malam itu kelar, alhamdulillah bang. Dari pas kejadian itu ke 3 bulan itu aman-aman aja bang. 3 bulan ke depan itu aman-aman aja bang. Pas setelah 3 bulan itu bang, 3 bulan ke depan masuk shift malam jam 9 sampai jam 12 nih, itu aman-aman aja bang, nggak apa-apa. Nah setelah jam 12 itu saya dikontak sama PKD. Saya kebetulan lagi jaga di pos 3. Kata PKD, pos 3 monitor, masuk PKD, posisi di pos PKD. Oke, 10.2 artinya beliau meluncur ke lokasi saya bang. Dapat 15 menit dari itu nyampe lah beliau tuh nemuin saya. Nah itu nggak biasanya bang, malam itu tuh biasanya beliau kalau patroli itu nggak ngajak saya bang biasanya. Nah kali ini nggak tahu kenapa dia ngajak saya bang. Pas dia nyampe dia ngomong, Pik, ayo ikut. Saya tanya, kemana PKD? Udah ikut aja, dasar saya anggota ya kan, bawaan dia, saya nurut aja. Ya baik PKD. Nah kata dia, ayo nih bawa motor. Saya yang bawa. Iya, gue yang nyenterin. Oh, ini kita mau patroli? Iya. Oh, ya udah. Saya yang bawa tuh bang motor. Saya bawa motor itu keliling dulu tuh bang ke depan. Dari depan kita sisir terus area sampai bagian belakang. Kita ke depan nih bang, aman-aman aja bang, gak ada apa-apa bang. Terus kondisi juga aman bang, aman terkendali. Nah udah gitu pas di area belakang, nah di sini dia bang, yang itu mulai kita berdua ngalamin bang. Kita berdua kali ini saya baru tahu bang, kalau dia itu sama bang kayak saya, gitu agak-agak takut juga gitu sama begituan. Terus kita ke area belakang, kita dari pos 2 nih bang melipirnya, terus dari pinggir, nah terus kita ke area tengah nih, kan bentuknya gini tuh bang, kita dari pinggir ke sini ke tengah nih. Nah di tengah ini ada pohon bang, pohon gede, ada pohon gede gitu kayak bekas pohon Ambon atau pohon apa gitu saya nggak tahu, kering bang, nggak ada daunnya sama sekali. Posisi malam jam 1 di situ kita udah sampai situ. PKD sambil nyenter-nyenterin, takutnya ada orang, ada ya orang mencurigakan atau apa gitu. Disenterin sama dia. Nah, nggak taunya di situ di pohon kering itu disenter sama dia ada burung hantu, Bang. Umumnya, Bang, burung hantu yang kita sering lihat gitu ya, kecil, Bang. Tapi yang saya lihat berdua itu burung hantunya gede, Bang. Ukurannya segede ayam. Nah disenter sama PKD. Dan anehnya bang, kan kita sempat berhenti tuh, kata dia kan berhenti dulu Pik, disenterin sama dia area sekitar gitu, disenterin ke atas gitu. Itu dia nyenterin burung hantu itu, saya ngelihat dia enggak. Awalnya tuh saya kaget dong, PKD itu apaan, ayam mana? Kan kelewat kan senter, tuh balik lagi, tuh mundur lagi senternya, mundurin sama dia ke sini. Nah baru dia ngelihat. Awalnya saya ngelihat, dia nggak ngeh tuh kalau itu kesorot, karena saya teriak kan, PKD itu apaan itu, mana itu ayam apa, matanya merah bang, burung hantu itu matanya merah. Nah udah gitu disenter lagi, mundur sama dia, baru dia ngelihat di situ. Ternyata yang ngeliat bukan saya doang bang. Nah di situ PKD sempat ngegetar juga. Dia panik, langsung
nyuruh saya buat muter balik motor. Puter balik kata dia. Saya panik kan, dia panik, saya panik. Akhirnya kita panik dua-duanya tuh. Kata saya, kemana PKD? Ini arahnya kemana? Udah kemana kek? Pokoknya puter balik. Saya puter lah motor, sampai ngoser tuh motor bang. Di tanah tuh. Ngoser, dia langsung loncat ke motor. Cepet jalan, kata dia. Saya panik gitu, terus saya tiba-tiba ngegas terus tuh motor. Saya gas terus. Nah itu pas digas terus dapat kurang lebih 50 meter dari lokasi pohon kering itu, motor kita mati bang. Motor dek mati, posisi masuk gigi motor. Nah udah gitu PKD, karena PKD makin panik gitu, burung hantunya itu malah terbang nyamperin kita ke situ. Nah terus pas kita lagi fokus ke burung hantu itu, kita nggak ngeh dong, kita ngituin motor ya kan. Burung hantu itu kita abaikan dulu lah, kita berdua fokus ke motor, ngebangunin motor bang. Begitu ngebangunin motor bang, di situ dia nongol lagi bang. Di situ kita berdua bener-bener ngeliat sosok perempuan itu lagi bang. Sosok perempuan itu yang saya lihat di pos 4 udah tuh gede bang. Nah di situ saya sama PKD kalang kabut bang. Kita berdua kabur. Saya ke kanan, PKD saya ke kiri. Kayak gitu bang. Karena kita udah nggak tahu harus bagaimana gitu. Motor, alat komunikasi kita ketinggalan semua di situ. Karena saking takut ya. Bener-bener di depan bang. Di depan motor sekali. Kita berdua langsung kaget, shock, kabur semua. Saya ke kanan, dia ke kiri. Saya lari menuju arah pos 4. Dari situ saya lari terus tuh bang. Perasaan saya, itu saya diikutin bang di belakang. Saya lari nggak nengok ke belakang kan. Perasaan saya ini ada dia di belakang. Makin kencang saya lari bang. Pokoknya sekencang-kencangnya. Saya nggak tahu PKD kemana. Pokoknya saya tinggal di situ seingat saya ya. Saya nggak tahu dia kemana itu. Nah udah tuh saya lari sekencang-kencangnya, perasaan saya masih ada di belakang nih dia nih, ngikutin nih. Gede banget bang, saya kayak mau ditungkrap begitu bang. Mau ditubruk, jadi wah lari udah ke sono ke sini saya. Dan saya sempat jatuh bang di situ. Baju saya sempat sobek, celana saya ini kena aspal di situ ya. Ngusruk saya di aspal, deket selokan bang. Dan kalau saya apes malam itu ya, saya nggak tahu ya, mungkin saya bersyukur banget masih dilindungin karena hawa panik itu bang. Hampir-hampir saya nyemplung ke got, yang di bawah gotnya itu ada besi-besi bang. Bekas pondasi gitu bang. Kalau bangunan itu ya besi-besi bekas pondasi itu pada berdiri begini bang. Untung bagus saya kagak nyemplung ke situ bang. Cuma di pinggirnya itu hampir nyemplung. Saya bangun lagi, saya panik, saya lari lagi ke pos 4 bang. Kebetulan di pos 4 ada orang yang lagi jaga, teman saya. Saya lari ke situ, saya nyamperin. Baju udah pada kotor bang karena saya jatuh ya. Saya nyampe ke situ, saya ngos-ngosan. Dia lagi main HP, saya datang kaget dia. Teman saya tuh yang lagi di pos 4. Kenapa Pik? Saya ngos-ngosan kan, saya belum bisa jawab pertanyaan dia. Karena saya takut, lemas gitu. Pada bungsur saya. Ini apa karena jatuh. Sambil napas ngos-ngosan saya ceritain ke dia. Udah bang, gue dikejar bang. Tolongin bang. Udah bang, di sono bang. Motor ketinggalan bang. Di mana? Di sono bang, di dekat pohon kering itu yang nggak ada daunnya. PKD juga di sono saya tinggal bang. Emang kenapa ya? Kenapa? Saya ceritain kan. Wah, saya ngeliat kuntilanak bang. Budaya banget bang. Saya takut bang. Saya tinggal PKD di sono bang. Saya nggak tahu dah PKD lari kemana. Saya nggak tahu PKD nasibnya gimana. Pokoknya saya kabur aja bang. Saya jatuh juga bang. Yaudah lu tenang dulu. Saya ditenangin tuh kan sama teman saya yang di pos 4. Saya ditenangin. Udah Pik, lu duduk dulu, duduk. Tenang lu, tenang. Saya dikasih air minum di botol sama teman saya tuh. Dikasih, ya minum dulu. Ya bang, saya minum tuh. Segluk, dua tegluk tuh saya minum. Nah habis itu dia ngontek tuh ke pos 2. Pos 2 monitor, pos 2. Oh iya masuk pos 4. Ada Taruna ini pos 2 info posisi PKD di mana ya? Rupanya PKD ada di pos 2 bang. Rupanya
saya ke pos 4, PKD lari ke pos 2. Saya kaget kan dengar PKD ada di pos 2. Lah, kok PKD ada di pos 2? Wah, berarti PKD ke sono, ke pos 2. Terus ditanya lagi, itu gimana PKD? Rupanya bang, dia juga ngerasa dikejar bang. Terus dia juga jatuh bang. Di tempat pembakaran itu kan, di area belakang itu kayak ada pembakaran sampah gitu bang. Dan di situ yang saya cerita ke teman-teman jaga itu, mereka pada masa sih kayak pada begitu. Nah di situ ada saksi di malam itu bang. Saksinya atasan kita semua PKD. Nah seminggu ke depannya itu saya masuk si pagi. Itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Nggak ada kejadian apa-apa, seminggu si pagi. Nah pas giliran saya sip malamnya lagi, itu saya mulai ada kejadian lagi bang. Di situ kejadiannya ini bukannya gimana ya, bukan 1-2 orang bang. Kali ini setiap anggota di pos bagian belakang itu ngalamin bang. Di situ posisinya saya lagi sip malam, saya posisi jaga di pos 2. Di pos 2 nih yang ada tempat besi-besi itu. Terus teman saya ada yang di pos 3, terus sama Pak Taman kebetulan lagi jaga di pos 4. Jadi 3 pos bagian belakang. Sama pos M ya, sama pos M1, pos utama. Yang jaga di pos utama ini namanya Pak Sumardi. Pak Sumardi, dia jaga di pos M. Awalnya bukan dari saya bang, awalnya dari pos M. Malam ini jam 9, kita aman-aman aja, saya juga biasa aja gitu, nggak ada kejadian apa-apa. Semakin malam jam 10 terus berjalan, jam 11 terus berjalan lagi. Nah pas di jam 12 ini kita dapat berita bang, kan di sekitar pergudangan itu masih dekat ke area perkampungan. Nah kita dapat kabar ada yang meninggal gentayangan. Dia perempuan bang, kata warga sekitar penasaran dia karena masih nggak terima katanya kalau dia tuh diginiin gitu, dihabisin sama orang ya. Berawal dari pos M nih, awal biasa lah kita ya. Nah pas nggak lama kemudian di pos M ini mulai gempar bang. Rupanya berita gentayangan itu ternyata bener adanya bang. Berawal dari pos M bang, Pak Sumardi. Jadi dia ngalamin, dia lagi olahraga, dia kan kalau malam suka olahraga tuh kayak tinju gitu. Dia lagi olahraga, itu tiba-tiba lewat bang, sosok pocong bang. Di depan dia sekali, dia lagi latihan tinju, itu pocong lewat bang. Sambil ada suara teriak kalau saya nggak terima. Pak Sumardi sempet kaget karena saking cepetnya dia lewat. Jadi cuma kayak kelihatan bayangan putih doang, nggak kegambar, nggak kelihat jelas sama Pak Sumardi kalau itu pocong. Langsung Pak Sumardi kontak nih pos-pos belakang. Nah saya posisi di belakang di pos 2 itu ngedengar juga kan nyambung kan HT, di semua HT itu setiap pos pasti kedengeran. Pak Sumardi kontak kalau dia ketakutan, dia minta Pak PKD nemenin dia di pos M1 karena posisinya Pak PKD waktu jam 12 itu lagi ada di gerbang utama di depan gitu bang. Pak Sumardi ketakutan nih, kontak lah tuh PKD, monitor PKD, tolong segera merapat ke sini Pak PKD, ada taruna ini. Beliau cerita awal taruna. PKD langsung meluncur, baik 10-2 meluncur PKD ke pos M1 nyamperin Pak Sumardi. Saya monitoring terus tuh di HT, saya ngedengerin gitu. Saya ngedengerin Pak PKD nyampe ke Blok M, taruna apa Pak Sumardi? Pak Sumardi di situ cerita tuh ke PKD kalau ada taruna, dia benar-benar ngelihat jelas kalau itu pocong yang dilihat sama dia, bukan orang. Lewatnya tuh kencang banget, kayak angin lah gitu. Belum berbentuk Pak Sumardi, tapi Pak Sumardi tahu kalau itu pocong.
Nah udah begitu, habis dari Pak Sumardi di jam 1 itu lanjut ke pos 4 bang. Di pos 4 itu ada RT Suman, ada yang jaga juga namanya RT Suman. Nah dia pun ngalamin hal yang sama bang. Dia lagi jaga di pos 4 itu bolak balik aja bang. Ntar di depan nongol tuh pocong, ntar di samping. Itu saya belum tahu cerita lengkapnya ya. Itu bergilir bang. Kita yang jaga di belakang itu didatengin bergilir bang. Bergantian ya. Kita didatengin sama pocong itu. Habis dari situ lanjut ke saya nih bang nih. Saya kan posisi lagi jaga di pos 2 nih. Kan nggak tahu dong ya kan ada kejadian apa gitu. Cuma taunya berita dari Pak Sumardi kayak gitu ya kan. Ya sempat ada perasaan juga gitu. Wah ini bener apa enggak sih? Saya nyoba positif aja dulu lah. Kata saya nggak usah terlalu mikir terlalu jauh gitu kata saya. Ntar yang ada kerja acak-acakan kata saya. Ya udah saya fokus jaga di pos 2. Nah rupanya begitu saya lagi cek area nih ke kiri area gudang pos 2, area pos 2 saya cek ke kiri terus ke kanan ya kan. Saya cek juga aman. Nah terus gitu balik lagi saya ke pos nih. Nah posisi saya berdiri di depan pos. Nah saya ngedengar ada suara tuh kayak suara ngegentusin pala gitu orang kayak duk duk. Bah saya kaget dong kata saya. Apa ini? Saya nyariin suaranya. Kayaknya saya dari balai. Saya cariin di balai saya liatin kok nggak ada apa-apa ya. Kali ada atau ada guguk gitu ya biasanya. Tapi ini nggak ada. Suara dari mana nih? Saya cari ke kiri ke kanan. Mana ini suara? Bunyi lagi. Duk, duk. Wah rupanya dari atas bang. Di depan itu dari atas. Begitu saya ngedongak ke atas, rupanya ada pocong bang di atas lagi nempel. Lagi ngadep ke saya lagi. Itu mukanya bang kayak bekas kebakar bang. Pokoknya luka bakar semua bang. Saya spontan kaget. Itu langsung ngejengkang ke belakang, jatuh. Langsung saya lari. Motor saya tinggal. Saya kalang kabut itu mukanya bang, aduh kayak orang kebakar pada menyenyeh gitu bang. Gila ya. Saya nggak kebayang dah pokoknya. Saya langsung kabur. Nggak sanggup saya ngelihatnya. Saya langsung kabur bang. Kabur saya menuju ke pos M. Lagi-lagi saya lari bang. Lari saya ke pos M. Nah sampai saya di pos M dengan keadaan yang benar-benar waduh kalang kabut saya. Nah di situ rupanya rekan-rekan saya yang jaga di pos lain itu pada ke situ semua bang. Sebelum saya nyampe mereka udah pada nyampe. Mereka lari duluan ternyata. Saya paling terakhir. Rupanya bang mereka juga pada ngeliat pocong juga bang. Di posnya masing-masing. Itu kejadiannya berbarengan bang. Dapat gempar itu bang. Sampai pos belakang itu udah nggak ada yang mau jaga bang. Gara-gara kejadian itu nggak ada yang mau jaga tuh bang. Pada ngeliat semua bang. Dalam waktu berbarengan. Kita ya gimana ya. Berita yang si perempuan itu dihabisin itu. Ya kita nggak tahu ya itu ini apa bukan, tapi kenapa kok bisa begini gitu tiba-tiba. Dan akhirnya kita lama tuh kumpul di pos M karena kita masih pada takut balik gitu. Kita ngatur strategi bagaimana biar bisa dijagain gitu posnya, tapi ternyata kita kekurangan anggota. Jadi akhirnya nggak bisa, ditinggal pos itu sampai pagi. Nah gara-gara kejadian itu bang, pos kita tinggal tuh sampai pagi, akhirnya kita kebobolan bang. Kita kemalingan, terus dari situ kita ngalamin kerugian juga bang. Salah satu ada workshop ya di situ tempat besi-besi itu hilang bang, besi-besinya. Rupanya digondol maling bang. Jadi itu kurang lebih 2 ton besi hilang. Akhirnya kita semua yang ninggalin pos nanggung resikonya bang. Kita di situ ngalamin kerugian bang.
kita semua tanggung jawab kan, tetap kita iniin karena memang kesalahan kita ninggalin pos, lari dari tanggung jawab kita gitu. Nah terus habis kejadian itu kita semua nggak beraniin diri kan, karena nggak mau gitu terjadi lagi kehilangan kayak begini, karena kita juga yang rugi gitu. Gaji kita dipotong, itu kita gajian nggak sesuai gitu karena emang tanggung jawab kita musibah lah gitu. Ya udah kita maksain diri buat ayolah udah nggak usah takut, berani jaga pos masing-masing. Nah di keesokan harinya nih Bang, kita ngeberanin diri jaga pos masing-masing. Saya kebetulan kebagian jaga di pos Blok M1. Nah saya udah agak seneng nih Bang, karena kebagian jaga pertama malam itu di pos M itu ditemenin sama Pak Haji. Saya udah agak tenang nih Bang, udah agak tenang karena saya mikirnya ya udahlah ada Pak Haji kan, malam ini mudah-mudahan aman gitu, nggak ngalamin lagi gitu. Ternyata di luar perkiraan saya Bang. Jadi sekitar jam 9 saya masuk mulai jaga tuh. Nah di jam 10 saya nyeduh kopi kan. Saya ke dispenser. Nah kebetulan di samping dispenser itu Bang ada pohon gede yang di situ emang agak nggak keurus sih, sama petugas kebersihan pun nggak diurus gitu, dibiarin gitu aja gembel gitu. Jenisnya kayak pohon gede lah gitu pokoknya. Itu banyak tanaman merambatnya, jadi kayak serem gitu dilihatnya. Saya nggak berani ngeliat ke situ, lagi nyeduh kopi di dispenser, saya nggak berani ngeliat ke situ. Nah terus lagi saya ngaduk kopi, itu saya ngedengar suara Bang, suara orang ngegerem Bang. Jadi kayak begitu Bang. Bah, saya kaget dong. Di situ kan ada saya sama Pak Haji doang, nggak ada siapa-siapa lagi Bang. Pak Haji lagi duduk di bangku gini sambil nonton TV kan. Biasa Pak Haji sambil megang tasbih tuh gini, ya kan. Awal saya mikir Pak Haji kali ya. Saya lanjut aja tuh ngaduk kopi karena belum keaduk semua. Saya lanjut ngaduk kopi. Udah saya nggak peduliin tuh yang gereman pertama. Nah terus saya ke bangku duduk nih. Saya duduk di bangku. Suara itu kedengeran lagi Bang di kuping saya. Kedengeran lagi. Suara ngegerem itu, ini intonasinya lebih agak keras dikit Bang. Kayak lebih deket gitu. Saya kaget Bang lagi ngopi. Sampai ya spontan ya langsung istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Wah ini saya mulai nggak tenang tuh. Mulai nggak tenang. Ngopi pun udah nggak bisa. Saya taruh kopi, nggak jadi saya minum. Di situ kan ada Pak Haji. Pak Haji masih kayak orang setengah tidur gitu Bang. Biasa mungkin aki-aki ya gitu ya, setengah tidur gitu. Saya nanya ke beliau, Pak Haji, dibangun tuh. Kenapa? Pak Haji barusan ngegerem ya? Saya tanya karena pikiran saya Pak Haji gitu. Siapa yang ngegerem? Saya lagi zikir katanya. Kata Pak Haji begitu. Terus saya tanya lagi, terus siapa Pak Haji yang ngegerem? Pak Haji ngedengar suara nggak tadi? Enggak, saya nggak dengar apa-apa. Perasaan kamu aja kali, kata Pak Haji begitu. Saya nggak dengar jelas Bang, sampai 2 kali. Tapi kata Pak Haji nggak ngedengar. Di situ saya mulai agak panik Bang. Agak panik, duduk nggak nyaman di area pos itu. Akhirnya saya ngambil bangku nih Bang. Duduk di depan pos, di luar ya, di luar pos itu di depan. Saya ambil bangku, saya duduk di situ sambil saya bawa dah kopinya tuh. Ayo udahlah, Pak Haji saya ngopi di sono ya, saya bilang sama Pak Haji begitu. Ya kata Pak Haji. Ya udah tuh saya duduk di situ. Pas saya udah duduk ngopi tuh saya dapat seruput dua, tapi tetap saya masih waspada gitu. Kayak ngeliat ke sono ke sini gitu, ke arah pohon itu. Soalnya sumber suaranya dari situ Bang. Kayak suara orang gerem itu gede gitu dari situ. Nah terus pas saya lagi ngopi nih, kali ini Pak Haji ngedengar suara gereman itu muncul lagi. Dibarengin sama benda jatuh Bang.
kan pos security itu atasnya dari sengnya, jadi kencang banget bang suaranya. Kayak begitu dia ngegerem dibarengin sama suara itu, begitu dia ngegerem, buar dari atas bang. Wah jatuh saya nggak jengkang bang, kopi tumpah. Itu benar-benar, aduh kata saya ini apaan lagi gitu. Saya cariin, saya kaget tuh, saya cariin. Pak Haji di situ juga nggak denger bang. Apa itu? Kata Pak Haji. Saya juga nyariin Pak Haji. Pak Haji ngedenger orang ngegerem nggak? Kata saya begitu. Kata Pak Haji nggak ngedenger yang ngegeremnya, tapi benda jatuh itu ngedenger. Langsung Pak Haji ngambil senter dikasih ke saya. Coba kamu cariin. Apa itu yang ngebeledak itu? Katanya Pak Haji. Terus saya cariin tuh. Saya pakai senter, saya cariin, saya kelilingin tuh. Pertama saya ke pohon gede itu tuh. Ini di mana? Saya liatin kan ke atas ya, otomatis jatuh. Duar, suaranya di mari nih. Saya ikutin dah tuh alurnya. Pasti ke bawah dong, nggak mungkin kemana-mana. Orang suaranya di sini. Saya di depan pos sekali, saya cariin. Di depan pos nggak ada, di bawah juga nggak ada. Saya enterin di atas nggak ada. Apa yang jatuh ya? Tapi kedengarannya keras bang suaranya. Duar gitu. Terus saya cari sampai ke belakang pos. Nah di belakang pos itu ada pohon bambu. Pohon bambu yang kayak pohon bambu hias gitu. Cuma gembel bang. Gembel banget. Lebat banget dah tuh. Ada 2 bang berendeng tuh di belakang pos. Nah di situ tuh. Begitu saya sorotin ke atas asbes gitu sengnya. Saya sorotin lagi ke bawah. Saya cariin di bawah pohon bambu gitu, di bawah pohon bambu. Nah pas ke belakang pos ada pohon bambu, di bawah pohon bambu tuh saya senterin. Pas saya senterin ke atas di situ bang, waduh saya kalang kabut bang. Saya ngeliat genderuwo bang, badannya gede bang. Itu matanya jelas banget bang, matanya merah melotot ke saya bang. Dan di situ senter pecah jatuh. Saya mau geter nggak bisa diem. Nggak bisa ngomong juga. Pak Haji itu lagi duduk, langsung nyamperin saya. Saya nggak bisa diem begini aja, nggak bisa ngomong. Pak Haji mungkin ngedenger senter jatuh kali, karena itu genderuwo gede banget bang. Nah pas di situ Pak Haji nyamperin saya. Untung bagusnya ada Pak Haji itu. Kalau nggak ada Pak Haji saya nggak tahu kayak gimana nasib saya di situ. Soalnya saya benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa udah. Kayak udah bener-bener dipaku saya di situ. Ada Pak Haji nyamperin saya, langsung pundak saya ditepak sama Pak Haji. Saya langsung sadar. Saya ngos-ngosan ngegeter, tarik nafas. Sambil saya ngikutin Pak Haji tuh suruh istighfar, kata dia. Saya istighfar, astagfirullahaladzim, saya istighfar. Langsung saya digandeng sama Pak Haji ke pos karena pucat semua bang saya. Kayak orang kurang darah saya, pucat semua. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya digotong sama Pak Haji, dirangkul sama Pak Haji, didudukin sama Pak Haji. Sambil lemes gitu saya ngomong sama Pak Haji, Pak Haji, saya kayaknya udah nggak kuat Pak Haji kerja di sini. Soalnya saya hampir setiap shift malam saya ngalamin kayak begini. Jadi saya mau izin Pak Haji, mulai besok saya mau ngajuin resign ke perusahaan. Saya mau mengundurkan diri, kayaknya saya nggak cocok Pak Haji kerja di sini. Saya nggak kuat Pak Haji. Nah kalau untuk karyawan sendiri bang, yang kerja di gudang itu, ada berapa nih bang? Atau ratusan kah? Atau sampai ribuan kah karyawannya? Wah itu banyak sih, ribuan, soalnya bloknya juga banyak bloknya gitu. Dari blok A sampai blok NN, blok double huruf gitu. Karyawannya banyak banget. Nah nih bang, kan sempet ada nih wanita yang dibunuh ya. Nah terus karyawan tersendiri bang, ada yang pernah gak bang kecelakaan kerja gitu sampai parah gitu? Ada kejadiannya di blok I, di blok I26 kalau nggak salah. Waktu itu dia keluar dari pabrik dia, saya kebetulan jaga di pos 1, dia keluar dari pabrik dia seger. Itu mobil lagi diem, sama dia dihantam pakai motor sekenceng-kencengnya, dan orang itu meninggal di rumah sakit. Terus kalau kondisi si korban yang kecelakaan itu gimana bang? Hancur mukanya, bemper mobil belakang itu penyok sampai mendem
Motor dia bannya mendem ke dalam, kencang banget ngantemnya, darahnya di mana-mana. Mobil apa ya, looks kayak pick up gitu sih, cuma agak gede dia, tebal gitu. Setelah pengalaman abang jadi security, historinya ya bang ya. Nah kalau ditawarin lagi nih bang, abang jadi security mungkin di tempat yang gudang yang sama atau suasana yang sama, masih mau gak nih bang Taufik nih? Kalau ditawarin jadi security lagi, udah kayak cukup dah. Iya, soalnya gimana ya, pengalaman pertama pahit soalnya. Ya jadi nggak mau lagi. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Taufik ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi setiap pengalaman, ya setiap pekerjaan dan pengalaman selalu punya resiko dan punya kenangan tersendiri ya. Dan kali ini Bang Taufik berbagi kisah pengalamannya waktu bertugas menjadi security di salah satu gudang. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.